Okay, okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan 7 materi. Yang pertama yaitu risiko operasional dan risiko perbankan syariah. Nah, yang pertama risiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana risiko tersebut terjadi disebabkan oleh lamanya sistem kontrol manajemen atau manajemen kontrol sistem. Nah, di sini ada kategori risiko operasional. Yang pertama, internal fraud, yang kedua, external fraud. Terus, identifikasi faktor penentu risiko operasional. Yang pertama, risiko kegagalan proses internal. Yang kedua, risiko kegagalan pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketiga itu risiko sistem. Yang keempat itu risiko eksternal. Berikutnya, risiko perbankan syariah. Nah, risiko perbankan syariah merupakan risiko ditimbulkan kepada suatu bank dari pengalaman sebuah keputusan berkaitan dengan operasional bank syariah. Adapun risiko yaitu kemungkinan penyimpangan dari hasil yang diharapkan, yaitu karakter manajemen risiko dalam bank syariah. Yang pertama di sini identifikasi risiko, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga antisipasi risiko, yang keempat itu monitoring risiko. Nah, berikutnya risiko-risiko yang dihadapi perbankan syariah. Yang pertama risiko kredit, yang kedua risiko pasar. Berikutnya risiko reputasi. Nah, risiko reputasi ini adalah segala sesuatu yang berpotensi merusak citra organisasi Anda di mata masyarakat umum. Yang pertama di sini jenis risiko reputasi. Di sini ada risiko reputasi oleh tindakan perusahaan, yang kedua itu risiko reputasi oleh tindakan mitra, yang ketiga itu tindakan perwakilan mitra, yang keempat itu risiko reputasi oleh peristiwa luar. Berikutnya, tips untuk mengelola risiko reputasi. Yang pertama, mengidentifikasi dan memahami risiko. Yang kedua, kenali pemangku kepentingan Anda. Nah, yang ketiga itu menilai operasi bisnis Anda. Yang keempat, pemilihan strategi. Yang kelima itu tetap awasi risiko Anda. Dan yang keenam, pikirkan tentang penggunaan teknologi. Materi yang kedua yaitu tata kelola dalam bank syariah. Nah, di sini pengertian tata kelola dalam bank syariah. Tata kelola dalam bank syariah adalah kerangka kerja yang mengatur dan mengawasi proses pengambilan keputusan, tindakan dan praktik perbankan syariah. Tata kelola dalam bank syariah juga dapat merujuk pada prinsip-prinsip kebijakan dan praktik yang mengatur operasional dan manajemen bank tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikutnya, pentingnya tata kelola dalam bank syariah. Nah, berikut adalah beberapa alasan mengapa tata kelola yang baik sangat penting dalam bank syariah, yaitu yang pertama, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, kepercayaan nasabah. Yang ketiga itu pengelolaan risiko. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima itu pertumbuhan dan keberlanjutan. Berikutnya yaitu praktik tata kelola dalam bank syariah. Nah, berikut ini adalah beberapa praktik tata kelola yang umum diterapkan dalam bank syariah, yaitu Dewan Pengawasan Syariah atau DPS, terus yang kedua itu Dewan Komisaris, yang ketiga itu manajemen eksekutif, yang keempat itu komite-komite internal, yang kelima itu transparansi dan pelaporan, yang keenam itu pemeriksaan eksternal, dan yang ketujuh kepatuhan syariah. Materi yang ketiga yaitu transparansi dan kualitas data. Nah, di sini pengertian transparansi. Transparansi adalah keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Nah, transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut.
Tujuan transparansi yang pertama, mendorong terciptanya proses komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal. Yang kedua itu mampu memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga itu meningkatkan akuntabilitas dalam setiap keputusan-keputusan. Yang keempat itu mampu untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Pengertian kualitas data. Kualitas data mengacu pada pengembangan dan implementasi kegiatan yang menerapkan teknik manajemen kualitas pada data. Nah, tujuannya adalah memastikan agar data sesuai untuk melayani kebutuhan spesifik perusahaan dalam konteks tertentu. Nah, data yang dinilai sesuai untuk tujuan yang dimaksud dapat dikatakan sebagai data berkualitas tinggi. Ya baik, materi yang keempat yaitu kecukupan modal dan basil. Nah, di sini pentingnya modal dalam perbankan. Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank di samping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Nah, modal sangat penting dalam perbankan karena berperan sebagai sumber kekuatan keuangan suatu bank. Dalam konteks perbankan, modal berujuk pada jumlah dana yang dimiliki oleh bank dan digunakan untuk menutupi risiko kerugian yang mungkin terjadi dalam operasional bank. Berikutnya modal Basil 1 dan Basil 2. Nah, Basil adalah sebuah nama kota di Swiss yang merupakan tempat berkumpulnya para gubernur bank sentral dari The Group of Ten pada tahun 1974 yang kemudian mencetus pembentukan sebuah komite yang mempunyai fokus permasalahan pada regulasi dan pengawasan perbankan yang dinamakan The Basil Committee on Banking Supervisor. Nah, komite ini terdiri dari perwakilan bank sentral dan pengawas perbankan. Negara-negara yang termasuk dalam G10 ini adalah Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Inggris, Italia, Jerman, Jepang, Kanada, Prancis, Swedia, dan Swiss. Kemudian ditambah Spanyol dan Luxembourg. Komite ini Basil 1. Pada bulan Juli 1988, komite ini mengeluarkan Basil 1, International Conference of Capital Measurement and Capital Standard. Nah, yang merupakan usaha pertama yang menghasilkan suatu metodologi standar guna menghitung jumlah modal berbasis risiko yang harus dipegang suatu bank. Nah, Basil 1 tersebut hanya membahas tentang perhitungan kebutuhan modal untuk menutup risiko kredit yang diasumsikan sudah cukup untuk menutup berbagai jenis risiko lainnya. Nah, Basil 1 ini menetapkan bahwa modal minimal untuk menutup risiko kredit adalah 8%. Terus untuk Basil kedua yaitu pada tahun 1999 BCBS memulai kerja sama dengan bank-bank utama dari negara anggota untuk mengembangkan capital code yang baru dengan mempublikasikan First Consultative Package. Sejak dinilai perbankan memasuki era Basil II Accord. Basil II merupakan suatu upaya meningkatkan manajemen risiko sehingga nantinya akan tercermin dalam pemenuhan modal bank menjadi lebih efisien dikaitkan dengan risiko bisnis suatu bank yang merupakan suatu aturan kesepakatan perbankan internasional dan tertuang dalam Bank of International Statement. Materi yang kelima yaitu tata cara penilaian tingkat kesehatan bank. Di sini, konsep penilaian kesehatan bank. Tingkat penilaian kesehatan bank merupakan hasil penilaian kondisi bank dalam rangka mengatasi resiko dan kinerja bank. Dapat juga dikatakan, penilaian kesehatan bank merupakan cerminan dari kinerja fungsi bank. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat berperan sebagai intermediasi, dapat membantu kelancaran arus
arus pembayaran dan dapat digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan, khususnya kebijakan moneter. Berikutnya, tata cara penilaian tingkat kesehatan bank. Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, umum syariah dan unit usaha syariah secara individual. Penilaian tingkat kesehatan bank secara individual untuk bank umum syariah mencakup penilaian terhadap faktor-faktor seperti profil risiko, good corporate governance, rentabilitas, dan permodalan, sedangkan untuk unit usaha syariah hanya mencakup faktor profil risiko. Berikutnya yaitu analisis capital education ratio. CAR atau analisis capital education adalah ukuran kecukupan modal yang menggambarkan seberapa mampu bank untuk memelihara kecukupan modal dan kemampuan manajemen bank untuk diidentifikasi, diukur, dikendalikan, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi permodalan bank. Materi yang keenam yaitu hubungan analisis risiko dengan pengawasan bank syariah. Nah, di sini manajemen risiko dan tahapan analisis risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses berulang yang membahas analisis, perencanaan, implementasi, kontrol, dan pengawasan terhadap kebijakan dan pengukuran implementasi kebijakan keamanan. Fokus dari manajemen risiko yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi risiko. Nah, tahapan analisis risiko itu ada 3. Yang pertama, identifikasi risiko. Yang kedua itu pengukuran risiko. Yang ketiga itu mitigasi risiko. Berikutnya yaitu proses pengawasan perbankan. Nah, pengawasan syariah dalam sistem perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang kemudian dijabarkan dalam peraturan dan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Nah, berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, badan yang memiliki otoritas pengawasan syariah di tingkat nasional adalah DSN yang dibentuk MUI dengan tugas mengawasi dan mengarahkan LKS dalam kegiatan operasionalnya sesuai syariah atau keputusan SDM MUI nomor 1 tahun 2000 tentang pedoman dasar SDN MUI, dan ditingkatkan LKS yang melalui pengawasan tersebut adalah Dewan Pengawasan Syariah. Materi yang ketujuh yaitu tentang masa depan bank syariah. Nah, di sini perkembangan perbankan syariah. Arah perkembangan bank syariah ini sebelumnya tertuang pada Roadmap Perbankan Syariah Indonesia tahun 2015 sampai 2019, telah sampai pada masa akhirnya. Nah, roadmap ini pengembangan perbankan syariah Indonesia periode 2020 sampai 2025 disusun dengan membawa visi mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial.